Nama saya I Gusti Ngurah Ketut Sargo. Nah, di sini di Pura Dalam Solo ini saya sebagai anggota lembaga pelestarian Pura Kahyangan Jagat Dalam Solo, yaitu di bidang seksi pengkajian daripada Pura Kahyangan Jagat Dalam Solo ini. Berdirinya Pura Dalam Solo ini menurut Purana yang kami ketus dari Tato Catur Bumi, yaitu Pura Dalam Solo ini didirikan oleh Ida Ratu Sakti Majelangu. Beliau sebenarnya bergelar kalau masih di Jawa yaitu Bra Pandan Sale. Awalnya adalah Pura Suwogino, karena menurut perjalanan beliau dari Jawa, dia turun di Nusa, di Puncak Mundi. Di sana beliau nakti, samadhi, kemudian pindah ke Munduk Bias. Di sana beliau nakti samadhi, kemudian beliau dapat petunjuk untuk pergi ke Bali. Karena di Bali itu banyak tempat-tempat suci untuk tempat bersamadhi. Nah, karena beliau datang ke Puncak Mundi dan Munduk Bias itu bersama istrinya ditinggalkan di sana di Nusa. Beliau dengan anak buahnya para satria pengiringnya itu pergilah ke Bali. Itu beliau turun di daerah sekitar Klungkung di Kusambo. Beliau itu kemudian pergi ke daerah Barat Daya, karena di sana ada petunjuk tuh. Banyaklah ya, banyak lupa juga daerah-daerah yang dilalui, tempat-tempat yang memang betul unik dan memang betul untuk tempat bersamadhi di sana. Itu berpindah-pindah. Nah, singkatnya beliau sudah sampai di daerah yang disebut dengan daerah Tinjak Manjangan. Di sana beliau samadhi, akhirnya dapat petunjuk terus sampai ke Barat Daya. Sampailah beliau di daerah yang disebut dengan daerah Wana Late, yang artinya Wana itu alas, Late itu tumbuhan yang menjalar. Nah, itu di sini sampailah di sini disebut Alas Pun. Di sanalah beliau samadhi, kemudian akhirnya mendapat kebaikan sana untuk mendirikan pemukiman beserta pengikut-pengikut beliau. Terjadilah terbentuklah pemukiman, persawahan dan lain sebagainya dengan bagus. Akhirnya beliau mendirikan Pura Suwogino. Setelah itu kembali beliau ke Tinjak Manjangan. Nah, sana kemudian di daerah Bun ini terjadilah bencana wabah yang disebut dengan wabah merana yang merusak tanaman-tanaman sehingga tidak berhasil. Akhirnya beliau tidak lagi ke Tinjak Manjangan, kemudian kembali di Puri Sale, karena beliau di daerah Bun sudah didirikan Puri Sale. Kemudian beliau lagi nakti. Nah, di sanalah beliau mendapat petunjuk untuk mendak ide yang Solo atas perintah daripada Dalem. Ya, karena beliau Majapahit itu disebut dengan dalam Jawa, kemudian dalam Majapahit, Majelangu, kemudian disuruh mohon kepada Ida Dalam Jawa. Dalam Jawa itu adalah keturunan daripada Kerajaan Medang Kemulan atau Kediri Singosari yang ada di Jawa Tengah. Begitu. Akhirnya dilaksanakanlah upacara Penangluk Merana. Setelah itu beliau turun dari Solo, yaitu beliau disuruh diminta untuk memegang wilayah Bali ini supaya tertib dan aman dan kembali berhasil. Begitu akhirnya terjadi upacara ya, dengan pengiring-pengiring beliau itu banyak, antaranya Jaran Nongklang, Macan Gading, Rade Cili, banyak pengiring-pengiringnya itu. Nah, itu akhirnya kembalilah
daerah ini menjadi pemukiman dan persawahan yang menghasilkan. Akhirnya pura ini disebut dengan pura dalam Sala atau dalam Solo. Karena beliau yang dari Jawa itu turun, beliau yang berkelahiran buncing, istilahnya laki perempuan. Inilah yang mengendal dan menguasai daerah tempat ini. Nah, Kayangan Jagat itu menurut kriteria pemerintah Bali karena pura-pura yang berdiri di atas atau lebih kecil daripada abad ke-15, yaitu mulai dari abad ke-14, 13, 12 dan seterusnya, itu tergolong dia dengan kriteria yang lainnya, kriteria yang lainnya nanti akan digolongkan Kayangan Jagat. Yang kedua, kriteria yang kedua disungsung oleh lebih daripada 1 atau 2 catur warna. Kalau di sini sekarang dulu ada memang penyungsungnya asli ya, penyungsungnya itu pengempornya itu ada bagus, tapi sekarang tidak ada. Tapi sekarang tinggal tiga warna, Ksatria, Wesya dan Sudra, itu aja. Tapi keturunan Brahmana kalau memang dari gitu itu Pandey itu kan juga keturunan Brahmana, tapi Pandeynya di sini ada gitu. Ya, yang terakhir, yang ketiga, kriteria ketiga dari Pura Kayangan Jagat itu harus sudah memiliki Purana. Apa itu Purana? Itu asal usul adanya pura tersebut, itu disebut Purana. Nah sekarang di sini kami sudah pernah membuat Purana dan sudah selesai 2 kali. Yang pertama dibuatkan oleh tim kajian sejarah dulu, namun tidak mengenai sasarannya karena tim itu menyebutkan secara singkatnya bahwa pura ini berdiri pada waktu berkuasanya Cokordo Sakti Blambangan, karena beliau berkuasa Cokordo Sakti Blambangan itu abad ke-16-17. Nah itu kami dari penyungsung di sini, satu lembaga yang ada di sini itu belum menerima hasil itu. Karena apa? Karena memang tidak cocok dengan abad berdirinya sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh pengkajian itu. Akhirnya kami mengulang membuatnya. Nah itulah ya, makanya pulau ini disebut Kayangan Jagat. Ada orang paranormal dari negeri Belanda datang ke sini. Itu dia sampai di Pulau Dalam Solo ini, dia kaget dan memang tempat ini unik. Ya, akhirnya karena dia ingat bahwa ada Solo di Jawa, dia mengambil sedikit tanah di bawah, dipinta sini, diambil oleh paranormal itu, dibawalah ke Solo. Di sana dilab, diambil tanahnya yang di Candi Ceto itu, dilab keduanya sama. Itu keyakinannya. Maka bertambahlah bahwa pura dalam ini memang pura dalam Solo. Ya ini tokohnya, nama-nama aslinya kita kan memang kalau dulu nama-nama itu memang ya sakral lah disebutkan. Tetapi keturunannya yang mendirikan daripada pura dalam Solo ini, yang pertamanya adalah maunya mendirikan pura Majapahit tetapi tidak jadi. Akhirnya salah satu daripada keturunan I Gusti Ngurah Jelantik nanti di sini dapatlah petunjuk bahwa pura yang sudah ada ini abad ke-14 ini ya, harus dipugar. Bersatulah dengan keturunan Syirah Arya Blong dengan pengikutnya. Berarti beliau sudah punya juga pengikut kan tuh, Wadyo. Arya Jelantik juga punya Wadyo, bersatu. Akhirnya dipugarlah pura yang roboh ini oleh beliau dari keturunan Arya Blong dan keturunan Arya Jelantik. Datang lagi dari keturunan Penatih ya, Arya Bleteng itu
bergabung dengan kami dengan Satria Arya Atlantik. Nah, itu bersatu langsung membangun pura ini. Nah, terwujudlah seperti bentuk pura ini. Tetapi bangunannya bertahap. Ya, seperti kata saya tadi, yang pertama adalah Pura Suwogino, kalau sekarang disebut dengan Ulun Suwi, atau Dukutlu. Yang kemudian setelah menurunkan beliau yang Solo, berdirilah candi ini. Stupa itu didirikan sesuai dengan petunjuk pada waktu beliau nakti. Ya, itu sudah itu, karena di Sedang ini tidak ada yang mau jadi parti, menguasai parti, karena di sini di wilayah Mengui tidak mau. Akhirnya dari keluarga kami mohon menjadi adipati ke Puri Mengui. Turunlah, datanglah dari Puri Mengui yang ada di Sedang. Nah, kemudian karena beliau tidak ada membantu pedagingan, ya pedagingan itu beliau takut sembahyang. Akhirnya beliau membuka nambahkan pura ini dengan Meru tersebut. Itu yang pertama, karena setelah beliau ada menanam jatuh, yaitu dengan pedagingan itu, nah itu barulah beliau terus melakukan persembahyangan di sini. Akhirnya ada perubahan pada waktu itu, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan yang satu. Dengan adanya Padmo, beliau lagi memugar, ya, lagi menambahkan pura, yaitu Padmo Sano. Itu adalah Padmo Sano stil Jawa. Kalau mana di Bali Padmo Sano itu naganya dua, yaitu naga Basuki dan naga Taksaka. Kalau di sini hanya satu, sesuai dengan di Jawa ada naga Basukinya. Hanya satu naganya itu, yaitu naga Taksaka. Stil Padmo Sano yang ada di Pura Dalam Solo ini itu hanya stil Jawa. Maka daripada itu menambahlah keyakinan masyarakat di sini bahwa memang pura ini Pura Dalam Solo pembawaan keturunan Satreng Kediri. Itu. Nah, kalau pelinggih pokok pemujaan, ya itu kan sesuai dengan Swogino, ya kita. Yaitu yang pertama, sesuai tadi ini, pelinggih pokok itu adalah Pura Swogino, yang disebut dengan Ulun Suwi. Yang kedua adalah candi tersebut. Kita mohon kepada beliau, yaitu disebut dengan Hyang Solo. Itu dari ketentraman dan kedamaian dan keberhasilan kehidupan. Dan itu lanjut apa yang dibangun oleh Raja Mengui, yaitu Meru itu, ya, yang kita puja itu adalah Dewi Kesuburan, ya, Dewi Kesuburan. Itu disebut dengan Dewi Ulun Danu, ya, itu di sana. Itu yang selanjutnya, karena keyakinan kita di Bali sekarang sudah berubah, tidak karma cipta lagi, ya, itu dengan satu Tuhan sesuai dengan ajaran Hindu yang asli. Maka itu dengan pemujaan Padmo Sano itu, ya, kita menunjukkan bahwa kita satu Tuhan. Kalau pelinggih candi dan Meru itu, ya, itu menunjukkan bahwa kita itu sudah bersatunya ajaran Siwa dan Buddha. Sudah menyatu antara Siwa dan Buddha, sudah menyatu di Bali, terutama yang ada di Pura Dalam Solo ini. Satu, pelinggih candi. Yang kedua, arca perwujudan. Arca perwujudan itu kalau memang tidak rapuh, ya, itu adalah pada waktu terkenalnya ajaran Wisnu di Bali, ya, Bhairawa itu, yang pada waktu itu dibuatlah suatu arca yang ada pancurannya, yang keluar air pancurannya dari susunya, itu keluar air. Itu berarti
kita itu adalah menunjukkan kesuburan Pulau Bali ini memang sangat subur. Dan yang ketiga, di sana ada Batu Pualam. Batu yang diperkirakan ada batu itu di zaman Megalitikum. Nah di sana di Pura Alit itu dan berkumpul di sana banyak ada lingganya Yoni, tapi tidak kelihatan ada, dan batu-batu lain, batu-batu kecil itu banyak ya, itu yang diperwujudkan sebagai Camca Panawa, banyak sana itu. Dan ada 9 kira-kira ada batu sana di samping Batu Pualam itu. Nah itu, tapi yang menjadi tonggaknya itu yang dicagar berdayakan adalah Batu Pualam itu, yang dicagar berdayakan. Yang keempat adalah arca pancuran yang ada di taman, yang airnya keluar dari mulut seolah-olah seperti naga. Tapi menurut saya itu adalah kepala daripada ulam agung, menurut saya, menurut perkiraan saya. Karena lidah daripada pancuran itu tidak sesuai dengan lidah naga yang seperti yang ada di Bali. Kan ada lidah naga kan gini ya, ada biasanya lidahnya besar, tidak seperti lidah naga yang kecil. Itu menurut asumsi saya. Tetapi arca pancuran itu ya bentuk itulah seperti kepala naga, tapi seperti kepala ikan. Nah, itu yang terakhir. Nah itulah yang dicagar budayakan oleh Badan Pelestarian Bali itu. Adanya pura taman kan begitu. Kalau ada upacara di sini kan biasa pada kita Hindu itu adalah penyucian. Penyucian benda-benda atau pertimo pelengah-pelengah itu disucikan. Maka daripada itu harus kita membuat pura yang disebut dengan pura taman. Taman itu adalah harus ada airnya, ada kolamnya, ada airnya, ada air rebusan, air yang muncul. Nah, di sini di Pura Dalam Solo ini ada sebenarnya sudah mengalami perubahan 2 kali, yaitu taman. Yang satu ada di Jalan Sibang itu yang disebut dengan Solo sana itu, Pelinggih yang ada dengan diantap itu, di sana dulu tamannya. Kemudian karena konflik dengan Sibang, daerah Sedang ini konflik dengan Sibang, akhirnya dipindahkan, dituntun ke Pura Mumbul di sini, sebelah utara nih ada. Nah itu karena jalannya tidak ada, benar becek di sini. Dalam perumahan ini adalah jalan yang dulu tanahnya sangat dalam tuh, ya, sulit ke sana. Lagi dipindahkanlah di sini karena kebetulan di sini memang sudah ada mata air. Satu, ada mata air yang dari bawah. 2, ada mata air yang dari barat keluarannya. 3, ada mata air yang dari sana, dari barat daya itu ya, ada daya dari barat laut gitu. Nah itu ini yang datang dari barat laut inilah yang disebut dengan itu ya, yang utamanya seolah-olah dari asalnya itu ya, didirikanlah Pura Taman ini. Dan itu yang pada waktu itu kan ini ada pancurannya ya, di dekat sana kan ya itu didirikan itu. Nanti ada upacara di sana. Kita sebelum ada upacara di sini harus mencucikan dulu. Yang kedua ada Pura Alit. Karena menurut historisnya perjalanan beliau daripada Ratu Sakti Majalanggu itu turun di Nusa Penida. Nah maka daripada itu beliau di sini membuat persimpangan daripada Dalam Pen gitu. Ada di Pura Alit nih, persimpangan di Pura Dalam Pen. Nah kemudian seperti kata saya tadi, sebelum Pura Dalam Solo dipugar, masyarakat penghuni yang sampai sekarang ada di Sedang ini maunya mendirikan Pura Majapahit atau Majapahit di sebelah utara pulau ini. Karena terjadi peristiwa tidak terjadi, sudah dia menancapkan untuk mendirikan pura dengan upacaranya, pengandak dan sebagainya, tidak terjadi. Setelah nanti dipugar pura inilah yang langsung diimpon oleh masyarakat yang ada di sekitar ini.
Tapi tempat yang di sebelah utara itu sangat angker sekali. Itu akhirnya ada yang ngetren. Harus batu itu dibuatkan tempat atau pelinggih di utara ini. Itu pelinggih, maka itu sekarang sudah dibangunlah pelinggih yang ada di sana. Ada 2 gedong di sana ya, di Pura Anyar, 2 gedong, dan memang yang pertama ada Padma Bebaturan. Di sana ada pohon yang memang sakral. Ya, itu kalau kita disebut di pohon perut namanya. Di sana sebagai obat ya. Nah. Itu. Karena itu sekarang sudah berdiri gedong itu untuk tempat batu itu, dan batu yang di sana itu dipuja adalah ide Ratu Mas Manik Mekudung atau Ratu Mas Manik Meketel. Itu yang dipuja di bawah gedong itu. Di sana kalau orang ingin menjadi balian istilahnya, bahkan agak di sana minta restu, itu pengembara, maka daripada ini menambahlah keyakinan kita bahwa memang tempat sana tempat tumbuh-tumbuhan pengobatan sana, obat apapun yang kita ambil orang kita sembuh itu. Nah itulah sekarang karena setelah pura ini jadi baru kita bangun pura itu, maka itu pura itu disebut Pura Anyar. Itu Pura Anyar disebut. Nah sekarang sudah dibuat karena kayu yang 2 itu sudah ditebang. Pada waktu itu, waktu penebangnya keluarlah air yang banyak sekali, lama itu prosesnya, hampir 1 bulan. Keluar air itu terus, keluar air banyak sekali keluar. Ada yang memut, pakai pengobatan. Akhirnya ada peusik dari pemangkunya untuk kayu itu dibuatkan pelawatan. Nah sekarang sudah membuat 2 pelawatan, yaitu yang berbentuk ya sekarang bentuk randau, sudah pelinggihnya yang ada di sana sekarang sudah dibuatkan pelinggih. Begitu. Nah itu disebut Pura Anyar. Maka ini di sini di Pura Dalam Solo ini ada 4 pura. Pura utamanya ini dalam Solo, yang di sana pada masuk itu disebut Pura Taman. Masuk ke sana Pura Alit Persimpangan Dalam Pen. Yang ketiga Pura Anyar, yang keempat Pura Anyar. Ini utamanya ini disebut Pura Dalam Solo. Di sini sudah ada SKT, 4 SKT kita punya. 1 taman, 2 Pura Alit, 3 Pura Anyar, 4 Pura Dalam Solo ini, 4 SKT. Surat keterangan terdaftar. Itu adanya pura-pura yang ada di sini, yang di dalam Solo. Dan upacaranya tetap berjalan pada Budo Klion Sinto. Budo Klion Sinto itu atau Budo Klion Pagerusi bersamaan upacara feodalannya. Karena kita sudah mempunyai SK penetapan cagar budaya, ya, BCB, setiap pembangunan yang ada di Pura Dalam Solo ini, karena kita ditetapkan sebagai Pura Kayangan Jagat, harus berkonsultasi dengan BCB. Kalau yang mana dicagar budaya kan tidak boleh dirubah bentuknya. Itu yang pertama, tidak boleh dirubah bentuknya, harus tetap. Maka daripada itu, yang pertama candi ini tahun 2012 kalau tidak salah ya, sudah mendapat bantuan dari pusat pemugaran yang disebut dengan restorasi. Karena dulunya dia agak endek ya itu, nah diangkat bawahnya dan disesuaikan dengan bangunan yang sudah itu diangkat, dibuka, dipasang kembali, jangan diberi nomor. Yang batanya yang rusak bisa diganti, parasnya yang rusak, batu parasnya yang rusak bisa diganti. Kembalilah seperti sekarang ini, sudah pernah dipugar itu sebenarnya, tapi bentuknya asli kembali. Itu yang pertama harus kita di sini memang karena kita sudah ditetapkan Pura Kayangan Jagat, kita sebagai pengempon di sini harus berusaha melakukan apa yang semestinya bangunan yang ada di pura ini. Ya, dengan segala kemampuan, dengan mengajukan proposal dan lain sebagainya kepada pemerintah. Pada waktu yang terakhir ini di Pura Alit ini sudah mendapat pengangkatan daripada pelinggih yang ketiga itu, dan bersamaan dengan Pura Anyar yang mendirikan gedong yang 2 itu dan
apa namanya itu, periangan yang ada di sana yang bersangkutan. Terkait dengan adanya Puro Sugino, setiap sasih kelima sampai ke enam ya, sampai ke itu ya, sampai ke itu harus melakukan upacara penanggluk merana. Cari hari raya Kajang Peyon, yaitu Kajang Peyon untuk melakukan pecaruan penanggluk merana khusus untuk pura ini saja dengan masyarakatnya, masyarakat suang-suang itu, yaitu. Kemudian ada perwujudan pengiring daripada Ideyang Solo yang berkebuncing dari Jawa, mengiringan dengan jaran lompang. Nah, di sini ada tarian tari Sangyang Jaran. Itu harus dipentaskan pada waktu saat setelah kita mengadakan upacara penanggluk merana. Kita harus mentaskan tari Sangyang Jaran tersebut begitu. Itu menanggluk merana supaya kita itu tidak terus kena bencana perusakan dari tanda tumbuh-tumbuhan dan masyarakatnya tidak kena korban berupa penyakit begitu. Ya, kami bersyukur karena adik-adik mahasiswa itu membuatkan video ini. Kami berterima kasih. Kenapa kami berterima kasih? Karena memang kita maklumi bersama bahwa krisis kepercayaan sekarang karena pengaruh globalisasi kan sudah makin memudar, betul lah. Maka daripada itu, tahu kita adanya ini dan bagaimana keberadaan pura kayak dalam Solo ini, seperti kata tadi itu, kenapa kita harus memuja beliau? Apa tujuannya? Apa keinginan kita? Kita bukan ingin kaya, tetapi ingin hidup yang tenteram sebenarnya, sejahtera. Nah itu, kalau kita ingin berhasil, biar beliaulah yang menuntun kita bekerja ke sawah. Kalau kita sebagai tukang rumah undagi sebenarnya, beliaulah yang menuntun kita supaya mau bangun apa yang kita buat itu mempunyai karisma, mempunyai taksu. Itu sebenarnya. Kalau kita ingin jadi pragino, beliaulah yang menuntun orang-orang itu menjadi pragino. Kalau ingin jadi pelajar yang baik, beliau yang menuntun bahwa kita itu akan semangat belajar, memiliki semangat belajar dan terus ini mengembangkan diri sesuai dengan pengaruh kemajuan teknologi. Karena sekarang memang kemajuan teknologi kita tidak bila kesampingkan, kita tetap kita terima, kita pergunakanlah pengaruh teknologi ini sebaik-baiknya untuk meneruskan kepada generasi kita mendatang. Biar beliau paham, anak-anak cucu kita biar paham, oh beginilah. Apalagi nanti bisa menyampaikan komentar-komentar yang lebih baik daripada apa yang saya sampaikan untuk generasinya. Supaya jangan anak cucu kita itu mudah tergerus oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Kita tetap bisa menyebutkan diri kita Ajeng Bali. Ajeng Bali itu harus kita pertahankan karena Bali ini memang unik. Ya, Islam pun sulit menggugurkan Bali, Belanda pun sulit menggugurkan Bali. Terbukti adanya puputan Singaraja, puputan Badung, puputan dan sebagainya, puputan Gianyar, dan sebagainya. Itulah ya, jiwa itulah yang harus kita tanamkan kepada generasi kita untuk menguatkan bahwa Bali ini memang betul-betul sakral. Itu ya yang kita harus tanamkan. Maka ya apa yang adik lakukan ini kami salut. Kami betul bisa adik sebarkan kemanapun ya, adik punya kenalan dan sebagainya itu bisa sampaikan. Kami berterima kasih adik Bau bisa membuat video ini. Nah, harapan kami seperti kata kami tadi itu, marilah kita bersama-sama generasi yang mendatang dan lain menyadarkan diri ya untuk melakukan apa yang kita warisi dan kita lakukan untuk terus-menerusnya supaya jangan mudah tergerus oleh gelombang ombang-ambingan yang tidak benar demi mempertahankan keajegan Bali. Itu harapan saya. Dengan adanya suatu berita atau video-video ini, kita akan bisa menyampaikan kepada generasi kita itu untuk
menyelamatkan dan mempertahankan, ya, mempertahankan karisma dan kewibawaan pura-pura yang kita sudah bangun dari berabad-abad dan seterusnya untuk berkembang, tidak punah, tidak akan punah seterusnya selama masih kita ada penganut agama Hindu yang ada di Bali ini. Itu harapan saya. Maka daripada itu kita, daripada generasi yang datang, adik yang membuat video ini, ya bisalah menyampaikan ya ke alayak, apa namanya, wilayah-wilayah yang adik kuasai melalui alat adik ini. Itu mari kita bersama-sama menjaga, sama-sama menyadarkan diri untuk tidak ya terlalu semena-mena untuk mempertahankan keajegan daripada budaya dan agama kita yang ada di Bali ini.